lagi. GWK Basketball Hall Senayan. Kasih suaranya. Kita masuk ke game yang pertama ke arah Kraken. Wah, Yes. Pilihan komandan pun. Pastilah komandan Pastilah, nggak ada yang mau nyaingin ya. Nggak ada. Solo ya. Itu dia. Tuh dikasih tau tuh, Commander match-nya 34, winnya 50%. Iya. Ada statis gitunya. Ada statistiknya, ada poin victory unit juga. Nah, itu dia. Nah, jadi kita lihat satu ya sih. Gue penasaran banget sih soalnya. Mereka mau startnya kayak gimana gitu. Karena kalau kita bicara KCG Refs, history yang ada. Iya, history yang ada pastinya. Kenapa? Anda kenapa? Apa? Ada mau mention suatu tadi? Enggak. Oh enggak. Iya. Kirain apa gitu. Menunjukkan betapa indahnya sama break dan ini ya. Oke, pasangannya belum nongol-nongol ya. Ada dari Avanya. Sabar ya. Tahu Avanya pas kart ini. Dan ini aku penasaran banget juga sih. Nanti untuk seperti apa untuk startnya. Karena kalau yang tadi lanjut lagi ya. Secara historikalnya memang biasa RFKCG itu suka langsung tabrak aja. Betul. Gitu, mereka tabrak aja gitu. Cuman ketika memang tabraknya gagal, berikutnya tuh mereka nahan. Nahan, nunggu vehicle, baru ya kalau kata Sengklos kan combine arm ya. Ditabrakin bareng-bareng ke sektor A-nya. Betul ya, sebenarnya kalau mau nabrak juga tergantung sama rumah-rumahnya gitu kan. Rumah yang paling dekat itu kan penting banget buat mereka at least jadi tempat buat nge-recover HP dulu. Dan rumah bagian depan juga buat nge-zoning dari posisi spawn defender. Jadi emang situasi kalau misalkan nabrak di awal mereka berhasil. Dan rumah area pertama atau rumah paling depan yang bisa mereka kuasai dan belum hancur. Itu harusnya mereka bisa bikin snowball effect sih harusnya. Ya, harusnya bisa bikin snowball effect ya kan. Dan ini dia dari kedua tim sudah mulai bersiap juga. Ini kelihatan ya dari arah ref KCG mereka bakalan coba ngebagi di 3 posisi dan here we go. Ini dia game pertama kita. Langsung juga. RQ7 Sins rumahnya gak pakai lama langsung diledakin. Gak dikasih spot buat bertahan di situ. Ya udah, ini artinya akan menjadi sedikit kesulitan ya untuk ref KCG karena kembali lagi bener yang dikatakan sama Bang Rosyo tadi, satu rumah ini menjadi satu checkpoint yang cukup penting. Bener. Kalau misalkan at least dari attacker bisa amanin checkpoint tersebut ya mereka bisa clear A-nya dengan lebih aman. Tapi sekarang dari ref KCG bakal masuk dengan berbagai skill juga, tapi dari seorang PM-nya pun ternyata harus break off begitu saja. Akan ada upaya reviving yang akan coba dilakukan oleh seorang Glutnimos bersama dengan beberapa rekannya. Hanya sudah pelan mulai ke capture dan bahkan dilepaskan juga dan berhasil melakukan reviving terhadap satu kawannya yang tadi sempat tertumbangkan. Ya betul, revive pun masih bisa dilakukan. Dari 3 tiket respawn bakal coba untuk dihemat. Karena buat saat ini walaupun tadi ada kontes tipis yang coba dilakukan, namun fight di arah samping gak terhindarkan lagi. Wah, ini muter-muter mengamankan beberapa tebing yang penting banget untuk bisa diamankan oleh pihak attackernya. Pelan-pelan mereka udah mulai masuk menuju ke arah rumah yang walaupun sudah hancur bakal coba untuk mereka manfaatkan dari sisi spotnya, di mana seorang Das dengan mini port ini bakal coba menjaga dari area samping. Ini support yang penting banget karena kalau misalkan dari arah sampingnya kosong, ini dari KCG Ref ini bakal gampang banget buat masuk ke area objektifnya Liga. Yes, betul banget sih. Dan emang tadi seperti apa yang gue bilang juga kan, di awal di mana mereka coba tabrakin duluan, mereka coba ngasih pressure-nya. Cuman emang ketika mereka gagal, apa tadi rumah sempat dihancurin, ya udah mereka mainnya coba main santuy dulu, semua kita dilemparkan juga. Cuma kalau kita melihat dari kisah mereka coba untuk zoning baik lagi dan sekarang dari Riptra, bakal coba nabrakin lagi ke arah Peong. Peong coba bertahan dulu aja. Dan sementara dari Ref KCG, mereka nampaknya juga masih mengatur temponya lagi nih. Mereka nggak mau buru-buru untuk maju, apalagi tadi mereka udah gagal di awal nih. Tadi menurut gue juga agak sayang sih, karena di awal nih langsung 20 tiket respawn hilang begitu aja di mana. Yes betul, 20 tiket respawn sudah mulai hilang. Tadi kita lihat juga ada seorang Faksa ya di sana ya, bakal coba memotong pergerakan salah satu player dari Ref KCG. Di balik smoke sendirian udah lumayan low juga, tapi masih berusaha bersembunyi menghadapi 4 player sekaligus. Oh my god, what a movement dari seorang Faksa. Berhasil nge-pick off 1 player, masih coba berduel dengan 2-3 player sekaligus. Tapi kita lihat dari seorang Faksa masih bisa sustain, bahkan bisa nge-pick 1 orang lagi. Walaupun pada akhirnya Faksa pun juga harus tertumbangkan. Tapi kita perlu lihat dari sisi kanannya udah mulai jebol. Dari Ref KCG sudah akan coba menguasai A-nya dan bakalan coba di-capturing, sudah mulai dimerahkan. Mau gak mau, RQ7 Sins harus bisa merita kembali sektor A-nya. Karena saat ini Ref KCG bakal menguasai area tengah, tapi pergerakan mereka bakalan coba dipotong. Tercapture perlahan, tapi pasti Ref KCG bisa mengamankan sektor E untuk sementara waktu. Tapi sudah terlihat ada beberapa player dari RQ7 Sins yang bersiap dari arah sisi kanan dan sisi tengah, bersiap dengan berbagai smoke untuk melakukan entry dan melakukan pembersihan di area sektor A-nya Bang Rosyo. Yes, ini udah rame banget, udah mulai memerah dan bahkan ini squadnya udah bener-bener coba buat ngezoning
Pemain-pemain defender RX-17 yang mencoba untuk masuk di pick off satu persatu, smoke pun langsung di pop up dan nampaknya nggak ada satu halangan pun yang bisa menghalangi pergerakan dari Rev KCG untuk menguasai objektif A-nya. Udah di marking, poinnya bakal gede banget, apalagi buat ke area depan. Udah ada zoning yang coba dilakukan juga oleh salah satu pemain dari arah tim Rev KCG yang udah mendekati area luarnya, dan ini nampaknya bakal menjadi alarm karena Rev KCG advance menuju ke area objektif B. Ya ini pinter banget dari FKCG ya, dimana mereka tadi coba start awal tabrakin, gak berhasil, mereka nahan tempo, tapi sebenarnya itu adalah cuma pancingan doang. Memancing buat RX-17 itu untuk maju ke depan, tabrakin balik ke mereka, dan ternyata bener, di flanking balik, dan A-nya berhasil diamankan dengan sangat sempurna oleh Rev KCG, dan tiket respon kembali full lagi di sektor 60, dan sekarang kita menuju ke sektor B, dimasukkan dari Faksa. Coba berdansa lagi dari B1, dan B1-nya masih di counter dengan cukup banyak pemain dari Rev KCG yang sudah mulai menumpuk di B1-nya, dan Faksa bakal menjadi dokter. Dan teman-temannya dulu aja, 2 orang di revive, dan apakah B1 kembali dijauhkan. Buat tabrak lagi dari organisasi, dan sekarang dari sisi lain ada Rembrandt yang mendapatkan kill dia, dan sekarang dari B1-nya ditumpuk oleh Rev KCG, dan apakah ada Seven Seed dipukul mundur, dipaksa untuk diusir ke arah B2-nya nih man. Yes, tadi ada satu upaya yang cukup cepat dari Rev KCG untuk melakukan satu entry di area B1-nya. Terbukti mereka saat ini akan bisa menguasai B1, dan sementara B1-nya sudah tidak terlihat adanya beberapa player RRQ. Ya bisa kita lihat ada sekitar satu tim aja, tapi mereka sebenarnya masih ada di posisi luar dan berusaha untuk masuk ke area dalam. Bahkan disitu kelihatannya ada seorang Faksa ya, di sini bakalan coba masuk lagi ke area B1, dan pergerakan dari arah Rev KCG, mereka sudah ada beberapa player dari mereka yang mulai coba move ke area B2, walaupun memang mereka baru sampai di areanya tengah saja. Dan saat ini akan ada upaya retake yang coba dilakukan oleh RRQ-17. Beberapa player sudah mulai masuk ke area dalam, tapi sepertinya ini akan menjadi satu retake kembali. Karena memang posisinya saat ini Rev KCG hanya tersisa satu orang aja yang bener-bener ada di dalam site-nya Bang Rosyo. Yes, namun buat saat ini bakal berbahaya. One field situation, namun dari Rev KCG masih bisa mempertahankan di area objektif B1-nya. Ini tabrakan mereka karena B1 ini kuat banget, dan bahkan teman-teman udah berhasil respawn lagi untuk memperkuat setup mereka di arah spot tersebut. Namun Poppy double kill berhasil dapatkan, bakal coba untuk rotasi menuju ke area B1, di mana clearing up di arah samping coba dilakukan. Satu pemain terlihat, namun sayang sekali ternyata ada satu lagi yang bersembunyi di arah balik pohon. Harus tumbang satu squad dari RRQ-17 yang mencoba untuk melakukan retake kembali. Namun hal tersebut nampaknya membuahkan satu buah hasil, di mana satu squad lainnya berhasil masuk dari area pintu sebelah kiri mencoba untuk melakukan clearing up lagi. Tapi Rev KCG ternyata memiliki banyak banget pemain di area dalam. Bahkan bukan hanya itu saja, Rev KCG pelan-pelan mereka sudah mulai melipir masuk dari area gedung-gedung di sebelah kiri, mencoba memasuki area B2-nya yang ini nampaknya belum disadari secara penuh oleh teman-teman RRQ-17. Namun hal tersebut nampaknya dimanfaatkan untuk mencoba berdobrak kembali ke arah B1-nya, di mana 2 pemain yang saat ini berada di area dalam udah bisa mendapatkan beberapa advantage untuk mengganggu pergerakan Rev KCG. Namun 2 pemain tersebut nampaknya harus tumbang karena mereka kekurangan dari segi jumlah pemainnya Liga. Yes, betul banget. Dan kalau kita mau juga pakai Rev KCG, mereka kembali berkumpul di B1-nya lagi dikurung. Kemana lagi coba nabrakin, dan sekarang kita melihat juga nampaknya Suti bakal coba maju lagi ke arah B1-nya, coba untuk mengganggu lagi bersama dengan Elegan, duo Razer yang bakal bersih-bersih gaming. Dan kita melihat juga nampaknya satu kill didapatkan, dan nampaknya dari Rev KCG masih kekurung di B1, belum bisa keluar dari sarangnya. Dan kita melihat bahkan dari samping juga dari Elegan yang coba motong flankingannya juga dari Rev KCG, dan bakal berkumpul semua di BK sama Rotis. Dan belakangnya bersama dengan Wutang sebagai mediknya, dan Faksa yang udah berlindung di tengah di balik satu buah spoknya. Dan Rev KCG masih mengatur temponya dulu aja, karena kalau kita perhatikan hari ini Rev KCG menurutku jauh lebih kompak ya dibanding hari sebelumnya, di mana mereka suka menangin jumlah, mainin backup cepatnya di mana. Betul-betul, apalagi kelihatan ya ketika mereka dari Rev KCG masuk ke B1-nya, mereka komit, gak pakai mikir lama-lama, langsung masuk ke B1-nya. Ya walaupun memang dari tadi kelihatan ada beberapa kali upaya dari RRQ-17 untuk melakukan retake kembali, dan saat ini B1-nya hanya dikirimkan sekitar satu orang aja. Ini bahaya karena kita lihat dari RRQ-17 dari arah sisi kanan itu udah mulai kelihatan satu tim yang seharusnya mereka bakalan coba masuk ke area B1-nya, atau mungkin satu tim tersebut bakal coba motong pergerakan dari arah Rev KCG itu sendiri. Ya kita tahu dari Rev KCG berhasil mendapatkan area tengah di antara B1 dan juga B2, namun gak akan ditinggalkan begitu saja. No pause, diberikan satu tembakan juga ke arah atas, dan sepertinya Nulfos pun sedikit low bit, tapi akhirnya walaupun tadi sedikit low dari segi XP-nya dia masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Sementara di Poppy bakal coba bertahan dengan SP yang sudah lumayan low juga, sementara komandannya harus terpick off begitu saja. Dan
akan ada POV dari seorang Vandal dan juga Fair yang langsung ada di area tank bagian belakang. Untuk saat ini pergerakan mereka sedikit agak tertahan, namun B1-nya perlahan-lahan sudah akan mulai di-retake kembali oleh player-player dari RRQ 76 Bang Rosio. Yes, betul banget. Namun buat saat ini B1-nya hati-hati. Ada kontes kembali yang mulai dilakukan dan KCG mulai meramaikan spot yang emang menjadi titik awal mereka untuk menguasai area objektif B-nya, yaitu di area B1. Namun sebuah ledakan terlihat di area lantai 2-nya, namun hal tersebut tidak berpengaruh cukup banyak buat ref KCG yang saat ini masih menguasai B1-nya. Tapi B2 ini jadi faktor yang luar biasa berat banget. Karena kita bisa melihat di mana di arah tebing sebelah kiri dan juga di area-area lantai atas rumah-rumah dan gedung-gedung itu diisi banyak banget pemain dari RRQ Sevensis yang membuat pergerakan ref KCG itu kelihatan ketika mereka mencoba flanking dari sebelah kanan ataupun sebelah kiri yang membuat pergerakan mereka ke arah B2 itu terasa alot dan sulit banget Liga. Yes, betul banget Wati. Tapi kalau kita lihat juga nampaknya dari Seventeen, mereka langsung dibersih-bersih lagi di arah sampingnya. Bahkan sekarang dari Notgimos yang coba berapa kali makan tersebut clutch dari rooftopnya. Masih kewalahan. Dan bahkan sekarang disamperin oleh Seventeen. Di mana Riptra dan juga Pop yang menabraknya. Tapi Notgimos bertahan dan sekarang ref KCG udah mulai menumpuk semua dari sampingnya. Tapi nampaknya mereka masih belum bisa menuju ke arah B2. Kita di selain kita juga Riptra dan juga Kairi. Duo maut nih. Mencoba bersih lagi di depannya. Tapi nampaknya Riptra sendirian. Gak bisa mendengar tumbang juga. Dan ref KCG ngebersihin dari sampingnya. Kesempatan mereka untuk ngambil ke arah B2. Sementara di selain kita ada Elegan. Pelantai pasti. Udah menuju ke B1-nya. Coba mau colong-colong sektornya. Dan kita harusnya bakal lihat dulu nih. Ya kan persiapan juga mereka nih. Ya. Area sektor B2-nya bakal coba diambil alih kembali oleh player-player dari RRQ 76. Dan saat ini B2 akan menjadi tujuan berikutnya dari RRF KCG. Sudah mulai bakalan coba di-capture kembali. Tapi sudah akan ada satu tank yang dikendari oleh player RRQ untuk melakukan satu covering di sektor B2-nya. Sudah mulai terjadi penumpukan yang cukup signifikan. Tapi sepertinya dari RRF KCG masih tryhard untuk melakukan pengambilan sektor B2-nya. Tapi di area rumah bakal coba di-clear up kembali. Mengingat adanya molotov juga yang bakalan dilemparkan untuk mendelay pergerakan dari lawannya. Sementara dari RRQ akan coba masuk ke dalam rumah dan melakukan satu securing di area tengah. Dan mau nggak mau sisa satu player KCG. Dan akhirnya B2 berhasil di-clear up kembali oleh RRQ 76. Yes, tank Moza buying time cukup lama sehingga infanteri RRQ 76 berhasil masuk kembali untuk menuju ke arah B2. Itu situasi yang cukup mengancam dari area objektif B-nya karena sejauh ini itu adalah progres yang cukup jauh. Kita lihat dari KCG untuk bisa mengambil 2 objektif secara langsung. Namun beberapa spot di area lantai 2, beberapa area gedung pun apakah mulai diisi lagi oleh pemain-pemain dari tim ref KCG. Ya, betul banget. Dan kita melihat penjagaan cukup baik ya dari arah RCFC untuk di arah B2-nya, terutama Moza. Memainkan tanknya kita juga tahu Moza itu emang tipikal yang main tanknya itu di arah belakang ya. Dia nggak yang bakal maju-maju, bener full untuk defense. Sementara kita melihat di arah infanterinya, di mana Pope yang tadi kita berapa kali justru main agresif banget nih. Karena jarang nih kita mati Pope nih. Karena, tapi kita nampaknya bakal ada ini, yang lihat dulu aja. Apart masih ada ya? Ya. Oh, tank, Cok. Tanknya di atas kiri, tanknya di atas kiri. Tor, bisa ke gua ke Tor? Enggak ya, nggak bisa ya? Nggak bisa, oke. Ke banyak cover kanan. Tor, mau spawn Tor, 8 detik Tor. Sabar Del, mau spawn Del. Rame boy. Del, mau spawn Del. Del. Nggak bisa, gua di pos. Mati deh. Satu lagi. Dua lagi. Yes, pada akhirnya kita barusan juga mendengarkan comms yang dilakukan oleh player dari RRQ 76. Tapi saat ini kita juga perlu tahu dari 180 tiket yang ada saat ini hanya tersisa 101 aja. Ini artinya udah 80 tiket yang digunakan oleh ref KCG namun belum mendapatkan hasil yang cukup maksimal untuk melakukan satu secure di area B2-nya. Karena memang dari tadi B2-nya didefend dengan cukup alot, apalagi benar kata Bang Liga tadi ada Moza dari arah belakang yang tidak akan membiarkan B2-nya dilepas dengan cukup aman. Dan kalau dilihat sekarang ini memang B1-nya kayak dibiarin aja. Dari RRQ 76 lebih memilih prefer untuk tahan di B2. Tapi sekarang akan ada LFV yang bakalan coba beradu mekanik dari arah belakang. Sebenarnya bakalan coba dihancurkan. Apa yang terjadi? Dan satu kendaraan dari RRQ harus dihancurkan oleh satu LFV begitu saja. Oh my god, itu satu LFV
bisa ngancurin 2 vehicle. Walaupun pada akhirnya harus hancur, tapi tugasnya udah luar biasa banget tuh buat ngancurin 2 kendaraan dari arah ke 7 Sis. Dan buat saat ini masih ada 1 tank dan juga 1 assault vehicle yang kayak bakal coba untuk, sayang sekali ya dari vehicle respawn beakernya langsung dihancurin oleh arah ke 7 Sis. Tapi sejauh ini, walaupun tadi ada 1 buah asli dari LOB yang berhasil coba flanking dan ngancurin 2 vehicle, namun jelas infanterinya masih belum bisa masuk menuju ke arah B2. Dari arah B2 sendiri ketika mereka kehilangan kendaraan yang mereka coba untuk ngepres lagi sehingga zonanya ngedorong pemain tim Rem KCG itu mundur lagi ke arah tengah dan ke arah B1-nya. Dan 79 artinya udah kebuang sekitar 101. Udah mulai masuk ke fase pertengahan di arah B yang tentunya membuat teman-teman dari arah tim Rem KCG semakin kehilangan waktu untuk bisa ngambil 2 objektif di sini, Liga. Iya, nah ini menurut gue yang nanti gue bahas kan mengenai soal ini penyakitnya dari Rem KCG nih, di mana mereka udah mulai unggul, tapi tiba-tiba ada ya udah bergerak sendiri. Meskipun tadi udah keluar biasa itu cuma masuk ketika ada berapa orang sakit itu muter di alam nggak ada efek nih untuk ngambil karena dua-duanya. Jadi jadinya kayak kurang maksimal ya orang-orang saat sebenarnya SCG ini udah luar biasa banget, udah bisa dulu ya. Jadi ini yang gue masih dipegang jadi momen teman mereka udah mulai rapi, benar jadi ini udah sekarang ada keluarga kenapa saya tinggal biasa satu bersih dan beberapa player bahkan beberapa tim aja yang coba melakukan retake di area B2-nya dan pada akhirnya mereka pun harus terpilih satu persatu hingga akhirnya bisa disecure kembali oleh area 7 Sis. Tapi sekarang akan ada satu FSV yang bakalan dikirimkan ke area B2 tapi terhalang dengan adanya bunker di sana dan bakalan coba dihancurkan juga. Tapi di sini Feong
Bakalan coba menembak dari arah atas menggunakan 84, ngelok ke arah satu tank. Bakalan coba dicari di mana kamu berada. Itu dia Molexco. Satu tembakan lagi harusnya. Karena udah lumayan low juga. Bakal dihajar oleh FSB di follow up. Begitu saja oleh seorang Somplak. Tapi ada satu ADS yang mulai diaktifkan. Beradu mekanik satu sama lain sudah mulai dihancurkan. Oh my god. Tapi kita bisa lihat dari arah RFKC yang masih punya 2 vehicle, bahkan 3 sekaligus bakalan coba dikirim ke area B2. Mereka bakalan coba memerahkan sektor B2, tapi B1-nya lu lihat kosong. Ini harusnya menjadi kesempatan Aeronik 76 untuk melakukan satu retake di area B1-nya. Namun sepertinya Aeronik 76 bakalan coba berfokus dulu ke arah belakang. Assault vehicle memberikan tabrakan juga dan langsung meledak begitu saja dengan adanya satu anti-4 Bang Rosyo. Betul, tapi hati-hati, Love sudah mulai muncul lagi di area belakang. Beberapa tembakannya pun connect, membuat tentunya di area B2 cukup clear di beberapa momen sebelumnya. Namun RX-17 ternyata berhasil masuk dari area gang 11 kanan. Dan tentunya mereka berhasil melakukan respawn kepada beberapa punggawanya dan berhasil kembali untuk melakukan clear up di area objektif B2. Sinala punya peran yang besar banget. Bisa buying time di area B2 yang membuat teman-teman bisa masuk lagi. Namun hati-hati, serangan belum selesai. Di mana Somplak bakal masuk menggunakan lapnya, namun pintu masuk terlalu sempit, sedikit sulit untuk masuk. Namun Somplak bakal mencoba untuk menggerakkan kembali lapnya, tapi hati-hati, XP-nya low banget. Satu kali anti-4 lagi hilang, masih bisa sedikit ngelak. Namun akhirnya Somplak pun harus tumbang, mencoba buy time. Satu squad berhasil respawn. Ref KCG coba membuat kontes lagi, tapi di arah rumah B2-nya dua pemain berhasil takedown dan pintu masuk utama pun mereka berhasil masuk. FSB-nya bakal coba follow up dan RX-17 mulai kehilangan banyak pemain di area objektif B2-nya, Liga. Yes, 5 tiket respawn, tapi nampaknya KCG berkumpul semua di area B2. Dan ini akan menjadi momentum untuk Ref KCG mengambil sektor B2. Dan eksekusi mereka bakal coba respawn ulang kembali di area belakangnya. Pada maju lagi 3 orang, 4 orang nampaknya ke arah B2. Di area dalam, ada satu buah sinema dikeluarkan juga. Kita berakhir, Sinala beraksi di dalam B2. Dan B2-nya masih di defend. RX-17 menolak untuk menyerahkan B2-nya. Dikumpulkan, B2-nya gagal, nggak bisa overtime. 2 tiket respawn, sangat sedikit, sangat gambling banget dari Ref KCG. Berarti nggak bisa, dan game pertama diamankan oleh RRQ 17. Wow, Wow. luar biasa banget itu.